Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita diharuskan menjadi muslim yang sejati. Tetapi kadangkala ada kendala yang harus kita waspadai, yakni biasanya adalah godaan-godaan dari syaitan. Karena setiap kita harus memperlakukan syaitan sebagai musuh abadi bagi kita semua. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu. Dalam artian syaitan itu adalah disebut dengan iblis, yang harus kita waspadai karena ia telah melakukan kesalahan yang amat prinsip sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jamaah salat zuhur, kita jangan sampai melakukan 3 kesalahan yang pernah dilakukan oleh syaitan atau iblis. Apa itu? Yang pertama adalah membangkang. Di dalam Al-Quran, bentuk pembangkangan yang dilakukan oleh iblis adalah menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk sujud kepada Adam, dalam artian menghormati dan memuliakannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir, disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 34. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesalahan yang kedua dari iblis adalah sombong, takabur, yakni menganggap diri sendiri lebih baik dengan meremehkan orang lain. Karenanya orang yang takabur seringkali itu menolak kebenaran, meskipun itu nyata terlihat ada di depannya. Apalagi bila kebenaran itu datang dari orang yang kedudukannya lebih rendah daripada dirinya. Seringkali seperti itu, apalagi biasanya yang berbicara itu anak kecil. Kita seringkali menyepelekan atau menyombongkan diri kita. Sombongan itu patut kita waspadai, karena bila kita memiliki sifat sombong, paling tidak berakibat pada 3 hal. Yang pertama, tidak senang pada saran. Hal ini karena ia sudah merasa dirinya sempurna. Padahal kita tahu manusia itu tidak ada yang sempurna. Sempurnaan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya kekurangan, apalagi dia berkata. Sombongan itu tumbuh biasanya karena ia sudah merasa sempurna. Selain itu juga biasanya merasa dia itu sudah tua. Dia merasa lebih tua daripada yang lainnya. Dan biasanya dia punya segudang pengalaman. Ia akan menyombongkan diri biasanya kepada yang muda, atau sombong karena ilmunya banyak.
Biasanya banyak titelnya di belakang-belakang itu biasanya, tapi tidak semuanya. Dengan gelar kesarjanaan di depan dan di belakang namanya, maka akan berlaku sombong kepada orang yang tidak lebih tinggi pendidikannya, apalagi kepada yang bukan sarjana. Kalau saran saja dia tidak menerima, apalagi kritik. Ya, makanya setiap kali pemimpin itu biasanya akan membutuhkan saran maupun kritik. Jadi kalau ada pemimpin yang sudah berani meminta saran dan kritik kepada anggotanya, patut kita acungi jempol. Artinya pada dirinya sudah tidak ada rasa kesombongan, bahwasanya tidak hanya pemimpin saja yang bisa melakukan sesuatu, tetapi anggotanya juga bisa. Kedua, tidak senang terhadap kemajuan yang dicapai orang lain. Biasanya iri pada orang lain. Temannya sudah S3, temannya punya rumah, temannya mau berangkat haji. Biasanya selalu iri, ya, selalu tidak senang. Kenapa? Karena kesombongan pada dirinya itu takut tersaingi oleh orang itu, yang menyebabkan dia tidak lagi pantas lagi berlaku sombong. Karena orang seperti ini biasanya menjadi iri hati, atau dalam artian adalah hasad terhadap keberhasilan, terhadap kemajuan, kesenangan yang dialami orang lain. Tetangganya beli mobil, kepengen beli mobil iri. Tetangganya beli kulkas baru, kepengen beli kulkas baru. Apapun yang dibeli oleh tetangganya selalu tidak senang. Dan biasanya dia akan melakukan hal-hal yang merugikan. Salah satunya adalah dengan cara yang membahayakan, yaitu memfitnah, mengembangkan permusuhan hingga pembunuhan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang ketiga, sifat atau kesalahan iblis yang tidak perlu kita lakukan adalah menolak kebenaran meskipun ia meyakini sebagai sesuatu yang benar. Ya, di antaranya juga kesalahannya adalah dia durhaka, yakni tidak mau taat atas perintah yang baik. Iblis menunjukkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau melaksanakan perintah atau sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Padahal iblis itu jin yang sudah diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena ia durhaka dan berputus asa dari kemungkinan mendapatkan ampunan Allah, maka ia pun disebut dengan iblis. Oleh karena itu, Bapak Ibu, setiap kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dihindarkan dari gangguan setan, bahkan jangan sampai dalam setiap urusan kehidupan yang begitu banyak, saat mau membaca Al-Quran yang jelas-jelas baik, ya, kita tidak mau. Kita harus selalu berlindung pada Allah dengan membaca ta'awudz. Ini menunjukkan bahwasanya kita sampai sekarang ini adalah tidak lepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam sebagai bidang kehidupan, termasuk dalam peribadatan yang biasanya kita lakukan selama 5 waktu. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat itu. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.